Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri terus menerus. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas dari kitab Risalah Al-Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di dalam pasal yang pertama beliau mengingatkan, wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinih. Hendaklah kamu wahai saudaraku memperkuat keyakinan kamu sehingga menjadi baik keyakinan tersebut. Fa innal yaqin idza tamakkana min al-qabli wastawla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadah. Beliau menyatakan kalau sesungguhnya keyakinan itu sudah mantap di dalam hati, maka segala sesuatu yang gaib, segala sesuatu yang tidak terlihat akan tampak bagi orang tersebut. Jadi semua didapat apabila keyakinan itu ada di dalam hatinya. Maka bagaimana beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling pokok dalam diri seseorang adalah memperkuat keyakinan. Dan ini yang beliau bahas pertama kali dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ar-Risalah Al-Mu'awanah. Beliau menyatakan, wa inda dzalika yaqulul muqin, maka apabila orang sudah mengalami keadaan semacam ini, maka akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Dia mengatakan, qala Ali karramallahu wajhah, law kushifal ghita mazdadtu yaqina. Dia menyatakan bahwa sungguhnya apabila terbuka daripada hijab tersebut, maka aku tidak bertambah keyakinannya. Mazdadtu yaqina, kata beliau. Artinya apa? Bahwa keyakinan beliau itu sudah dalam sampai keyakinan yang puncak. Ketika keyakinan itu sudah mencapai yang puncak, maka tidak perlu lagi terbukanya hijab bagi diri beliau seperti apa yang beliau katakan. Kita ketika keyakinan ini belum mantap, maka sesungguhnya terkadang apabila terjadi sesuatu yang mengherankan bagi kita, maka kita bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan rahimakumullah, bagi seseorang yang sudah mengalami keyakinan yang cukup mantap di dalam dirinya, maka bertambahnya tanda-tanda kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak menambah daripada keyakinan, karena keyakinan yang sudah sampai pada puncak, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, kalau sekiranya terbuka hijab maka tidak bertambah keyakinan aku. Kemudian ikhwani rahimakumullah, apa itu namanya yakin? Beliau nyatakan di dalam kitabnya, wal yaqin ibarah an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira katawri syamih. Beliau mengatakan bahwa yang namanya yakin itu adalah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekokohan yang ada di dalam hatinya, kemantapan hingga seperti gunung yang menjulang tinggi, kokoh tidak bergerak, sebagaimana kita lihat gunung yang kemudian tampak tegar berdiri di dalam keadaannya semacam itu adalah menunjukkan keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuzalziluhu syukuk, keyakinan yang dikatakan oleh beliau ini tidak akan tergoncangkan dengan keraguan. Wala tuzazihul awham, begitu pula hayalan tidak akan kemudian membuat dirinya goncang. Bal la yabqa, bahkan dikatakan oleh beliau bahwa sungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya.
Itulah yang namanya yakin, yang dikatakan oleh beliau bahwa sungguhnya keyakinan itu ada bagi seseorang yang kemudian berusaha untuk memperkuatnya. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan bahwa pada saat pertama kali yang namanya keyakinan ini harus diperkuat. Sesungguhnya ikhwani rahimakumullah, adanya penyakit yang ada di dalam hati seseorang itu lantaran semuanya karena kurangnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan seseorang merasa dirinya punya penyakit hasad, maka sesungguhnya berarti kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberi itu semuanya. Kalau seseorang sudah punya keyakinan bahwa pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan timbul keraguan yang ada di dalam hatinya. Tidak akan timbul rasa hasad kepada orang lain bahwa yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak akan muncul penyakit yang namanya riya, pamer terhadap orang lain. Mengapa? Cukup penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat, maka orang yang kemudian melihat tidak akan kemudian dipandang oleh dirinya, karena cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi seseorang yang kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia tidak akan merasa bahwa dirinya akan sombong. Mengapa dia bisa sombong? Tidak lain karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu atas hasil usahanya. Tetapi seseorang yang kemudian kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa bahwa apa yang diberikan ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya. Sehingga tidak mungkin dia akan merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan, karena sesungguhnya yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu ikhwani rahimakumullah, beliau mengingatkan pada perjumpaan pertama, fasal yang pertama itu adalah masalah keyakinan, karena pentingnya keyakinan itu ada dalam hati seseorang. Ikhwani rahimakumullah, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengingatkan, wa syaitan la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yaqin bal yafirru minhu, bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak akan mampu mendekat kepada seseorang yang mempunyai keyakinan yang semacam ini. Apabila keyakinannya sudah kokoh dan mantap, maka syaitan itu pun tidak akan bisa mendekat kepada orang yang semacam ini. Wa yafraqu min dhilli wa yaqna'u bis salamah, bahkan dikatakan oleh beliau syaitan ini akan berusaha untuk menjauh dan merasa tenteram, merasa terima dengan apa? Dengan terselamatkan daripada orang ini. Apabila seseorang kemudian mantap keyakinannya, maka dia tidak akan kemudian didekati oleh syaitan. Bahkan syaitan merasa senang untuk jauh dari orang yang semacam ini dan membiarkan orang tersebut dalam keadaan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafraqu min dhilli Umar, bahwa sesungguhnya syaitan itu akan menjauh daripada bayangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Sesungguhnya ketika syaitan melewati satu jalan dan kemudian didapati Sayyidina Umar ada di jalan tersebut, maka syaitan pun akan berusaha untuk menjauh dan lari menuju jalan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, bagaimana kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah dijauhi oleh syaitan. Seseorang pasti akan mempunyai gangguan daripada syaitan, tapi beliau Sayyidina Umar bin Khattab, syaitan pun merasa takut kepadanya. Kenapa? Karena kokohnya, kuatnya keyakinan yang ada di dalam hatinya, sehingga kemudian syaitan pun merasa senang, merasa tentram apabila menjauh daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan semua itu ikhwani rahimakumullah perlu kita yakini dan perlu kita ketahui. Mereka ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah hasil didikan Rasulullah. Maka kita harus tahu bagaimana keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merubah para sahabatnya di dalam waktu yang dekat, di dalam waktu yang singkat, sehingga kemudian mereka bisa menjadi seseorang yang kemudian dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
hingga mempunyai keyakinan yang mantap, keyakinan yang kokoh seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Wa yaqwa al-yakin wa yuhassin bi asbab. Sesungguhnya kata beliau Al-Habib Abdul Haddad, bagaimana kita bisa mencapai keyakinan tersebut? Sesungguhnya keyakinan itu bisa menjadi kuat dengan beberapa sebab. Maka kita perhatikan ikhwan rahimakumullah, tips apa saja yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad bagi kita supaya punya keyakinan yang kuat dan keyakinan yang mantap. Minha wa huwal asl walladhi alaihi al-madar ayyusriyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar adalah ala jalalillah ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr. Di antara yang paling pokok untuk bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendengarkan berbagai ayat, berbagai cerita yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun kisah-kisah terdahulu untuk bisa kemudian memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasultan wal qahr wa ala sidqir rasuli wa kamalihim wa ma uridu bihim al mu'jizat wa ma halla bi ma'anidihim min anwa'il uqubat. Maka kita juga bisa melihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat para nabi, para rasul dengan berbagai macam mukjizat, berbagai macam kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana orang-orang maupun umat-umat kaum-kaum terdahulu yang menentang Allah, menentang para rasulnya, apa yang terjadi pada mereka? Semuanya mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yakin al-isyarah bi qoulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Di dalam hal yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk merenung. Apakah bukan kemudian sudah cukup bagi kamu bahwa sungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kitab yutla 'alaihim. Kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga kemudian ikhwan rahimakumullah hati kita menjadi mantap, menjadi tambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsani an yanzura bi 'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Kemudian sebab yang kedua bisa memperkuat dan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa melihat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Bagaimana kita bisa melihat langit yang kemudian tanpa tiang berdiri kokoh. Ini semuanya adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bumi yang begitu luas, laut yang kemudian begitu besar, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk kemudian merenung, untuk kemudian tafakkur tentang hal-hal yang semacam ini, sehingga kemudian bisa memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, itulah beberapa hal contoh yang disebutkan oleh beliau bagaimana kita bisa mengambil cara untuk bisa memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami akan tunjukkan kepada mereka bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fil afaq, di alam yang luas ini. Kemudian wa fi anfusihim, begitu pula di dalam diri mereka sendiri. Artinya apabila kita melihat di dalam diri kita sendiri, kita akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam diri kita sendiri ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini terdapat di dalamnya berbagai macam hal yang sangat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada bisa kita bayangkan beberapa tahun yang sebelumnya kita ini sama sekali tidak ada di muka bumi. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka kita ada di sini. Itu semua menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, hal-hal yang semacam ini, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kemudian kita melihat di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi mantap dan kokoh untuk bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, termasuk salah satu sebab untuk bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal sebagaimana disebutkan oleh beliau. As-sababu tsalits ay ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Kita beramal sebagaimana apa yang kita yakini, baik secara zahir maupun batin. Wa yushammiru fi dzalik wa yabdul istita'a fi ma hunalik. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita mampu untuk kemudian kita perbuat, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ifadatihi al-isyarah bi qoulihi ta'ala. Sesungguhnya dengan kita beramal, dengan kita beribadah sekuat dan semampu kita, maka itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang kemudian bermujahadah di dalam urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini, lanahdiyannahum subulana. Maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, jalan-jalan menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ikhwani rahimakumullah, barang siapa yang mau bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, berusahalah untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Bertambahnya dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita istiqamah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.